Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran dan juga hubungan antara dua buah lingkaran. Dan silakan kalian saksikan video berikut ini. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi jika misalkan saya mempunyai garis G, di mana persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX plus B. Kemudian ada sebuah lingkaran, di mana persamaan lingkarannya, ini saya tuliskan bentuk umumnya saja, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka kedudukan garis itu nanti ada tiga. Pertama ini, ya, dia memotong lingkaran, garisnya memotong lingkaran, berarti dia memotongnya di dua titik. Ya. Kemudian yang kedua adalah garisnya menyinggung lingkaran. Menyinggung berarti bukan memotong, ya, menyinggung di satu titik tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah garisnya garis G-nya itu di luar lingkaran, berarti dia tidak memotong. Nah, syaratnya kalau dia memotong lingkaran bahwa D-nya diskriminannya harus lebih dari 0. Kemudian kalau menyinggung lingkaran, D-nya sama dengan 0, dan kalau di luar lingkaran D-nya adalah kurang dari 0. Kemudian D itu sendiri apa? D sendiri itu adalah rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang perhatikan. D-nya ini nanti didapat dari mana? Yaitu didapat dari dimana persamaan garisnya nanti disubstitusikan ke persamaan lingkarannya. Sehingga kalau persamaan garisnya disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, maka akan terbentuk sebuah persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut kita cari D-nya, apakah dia lebih dari 0 berarti memotong lingkaran, sama dengan 0 berarti menyinggung lingkaran, dan apabila kurang dari 0 D-nya berarti garisnya adalah di luar lingkaran. Untuk contohnya saya ambilkan dari LKS, ada dua contoh yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentukan kedudukan garis X plus Y sama dengan 6 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat lingkaran ini itu mempunyai pusat 0,0 karena X kuadrat plus Y kuadrat saja tanpa ada AX plus BY. Kemudian jari-jarinya berarti akar 9 yaitu 3. Tapi bukan itu yang kita cari, melainkan kedudukan garisnya. Nah, caranya adalah garisnya kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Kita punya garis di mana X plus Y sama dengan 6, ubah X dalam bentuk variabel bla 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 atau Y sama dengan bla bla bla. Nah, kalau yang saya ubah adalah Y sama dengannya, berarti Y sama dengan, berarti X-nya saya pindah ke ruas kiri menjadi 6 min X. Nah, berarti kita punya Y sama dengan 6 min X, substitusikan ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Y-nya kita ganti 6 min X, berarti X kuadrat plus 6 min X dikuadratkan karena Y-nya ini, kemudian sama dengan 9. Nah, tinggal kita selesaikan saja, berarti X kuadrat plus ini kita kuadratkan 6 min X dikuadratkan berarti 36 min 12X plus X kuadrat sama dengan 9. Pindah ruas, ini yang bisa dioperasikan kita operasikan, berarti X kuadrat ditambah X kuadrat itu adalah 2X kuadrat min 12X 36 dengan min 9, berarti karena pindah ruasnya sehingga menjadi plus 27 sama dengan 0. Nah, dari sini silahkan kalian cari D-nya. Nah, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC, berarti B-nya itu min 12 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya adalah 2 dikali C-nya adalah 27. Nah, tinggal kita selesaikan. Saya pindahkan ke sini. Min 12 kuadrat itu 144 dikurangi 4 kali 2 itu 8 dikali 27 216, sehingga 144 dikurangi 216 itu adalah min 72. Nah, karena min 72 itu kurang dari 0, berarti bisa dipastikan bahwa
garisnya itu di luar lingkaran, ya, karena kurang dari 0. Nah, kemudian misal kalau seandainya ternyata lebih dari 0, berarti kan memotong. Nah, pertanyaannya misalkan dilanjutkan, titik potongnya itu berapa? Nah, kalau ada pertanyaan semacam itu, untuk mencari titik potongnya berarti dari persamaan kuadrat ini silakan diselesaikan untuk mencari nilai X yang memenuhi. Nah, kalau sudah ketemu X-nya, kemudian tinggal substitusikan ke garisnya saja, ya, ke garisnya untuk untuk ketemu Y-nya, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan titik singgung. Nah, ini titik singgung sudah ada clue-nya atau petunjuk. Titik singgung berarti lingkaran dengan garis ini itu menyinggung. Berarti nanti D-nya sama dengan 0, ya. Tapi nggak usah dicari karena pertanyaannya bukan tentukan kedudukan, melainkan tentukan titik singgung Y, garis Y sama dengan min X plus 9 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y plus 5 sama dengan 0. Ini yang saya bicarakan tadi. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Y-nya kita ganti min X plus 9 berarti X kuadrat plus min X plus 9 kuadrat, karena Y-nya ini dikurangi 4X min 6 kali Y-nya itu berarti min X plus 9 ditambah 5 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan saja, berarti X kuadrat plus min X plus 9 dikuadratkan itu adalah X kuadrat min 18X plus 81 min 4X kalikan berarti min 6 kali min X itu berarti plus 6X, min 6 kali 9 berarti min 54 ditambah 5 sama dengan 0, ya. X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat. Kemudian min 18X dengan min 4X min 22X ditambah 6X berarti min 16X. Kemudian 81, ya, ditambah 5 itu berarti 86. 86 dikurangi 54. 86 kurangi 54 adalah 32 sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan sebelum kita selesaikan, karena bisa disederhanakan bagi 2 saja, berarti X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan saja. X kuadrat itu X kalikan dengan X. 16 berapa kali berapa ya, hasilnya 16. Kalau dijumlahkan hasilnya min 8, yaitu min 4 dan min 4. Sehingga X min 4 sama dengan 0, atau X sama dengan 4. Kemudian yang kedua X min 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4 juga. Nah, bisa ditebak bahwa titik singgung tadi digambar itu kan 1, sehingga nilai X-nya pasti sama, ya, X-nya sama dengan 4. Nah, kemudian untuk mencari Y-nya gimana? Tinggal kita substitusikan ke garisnya sini, ya. X-nya kita ganti 4 berarti Y sama dengan min 4 plus 9, atau min 4 plus 9 adalah 5. Sehingga kesimpulannya bahwa titik singgungnya X, Y-nya adalah 4,5. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara dua buah lingkaran. Nah, misalkan ada punya dua lingkaran, yaitu L1 dan L2, di mana L1-nya lingkaran pertamanya adalah pusatnya P dan jari-jarinya R besar. Sedangkan L2-nya atau lingkaran keduanya itu pusatnya adalah I dan jari-jari R kecil. Nah, sehingga di sini L1-nya lebih besar, R besar lebih besar daripada R kecil, sehingga bisa disimpulkan bahwa lingkaran pertamanya lebih besar daripada lingkaran kedua. Nah, maka hubungan antara dua buah lingkaran tersebut akan ada 6. Yang pertama sampai ke 4. Yang pertama itu bahwa L1 dan L2 pusatnya sama atau konsentris. Jadi dua lingkaran yang mempunyai pusat yang sama. Ya, bedanya hanya R-nya lebih besar, yang satu lebih kecil. Maka di sini syaratnya adalah P, Q sama dengan 0, atau jarak pusat P, pusat L1 dan Q-nya pusat L2 adalah 0. Nah, kemudian yang keduanya adalah lingkaran 2 di dalam lingkaran 1. Lingkaran 2-nya itu di dalam lingkaran 1.
Nah, di sini syaratnya adalah bahwa jarak PQ, jarak pusat lingkaran pertama dan pusat lingkaran keduanya itu kurang dari R besar kurangi R kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah L2 menyinggung L1 di dalam lingkaran, karena nanti ada L2 menyinggung L1 di luar lingkaran. Yang ketiga adalah menyinggungnya di dalam. Di sini syaratnya adalah bahwa PQ atau jarak antara P ke Q itu sama dengan R besar dikurangi R kecil. Kemudian yang keempat, L1 dan L2 berpotongan. Berpotongan berarti di sini bisa di dua titik, di mana syaratnya adalah bahwa PQ atau jarak pusat pertama dan pusat keduanya adalah kurang dari R besar ditambah R kecil. Yang kelima, hubungan antara dua buah lingkaran itu adalah lingkaran 1 dan lingkaran 2 menyinggung tetapi di luar lingkaran, di luar bukan di dalam. Kalau yang tadi itu adalah di dalam. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa PQ atau jarak pusat pertama dan pusat keduanya itu sama dengan R besar ditambah R kecil. Kemudian yang terakhir, hubungan antara dua buah lingkaran bahwa L1 dan L2 lingkarannya terpisah. Ya, di sini kesimpulannya bahwa PQ atau jarak antara P dan Q atau panjang titik dari P ke Q-nya itu adalah lebih besar dari R plus R atau R besar ditambah R kecil. Di sini R besarnya, di sini R kecilnya ya. Untuk contohnya ini saya ambilkan dari LKS, ada dua contoh yang akan saya bahas. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang konsentris. Ada petunjuk konsentris berarti bahwa konsentris itu pusatnya sama. Nah, pertanyaan persamaan lingkaran. Kalau ada pertanyaan persamaan lingkaran, berarti yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jari. Itu intinya. Tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y min 7 sama dengan 0 dan melalui titik ini. Ya. Jadi ada satu lingkaran di mana persamaannya ini kemudian disuruh menentukan persamaan lingkaran yang lain di mana pusatnya sama dan melalui titik ini. Intinya itu. Nah, berarti kita harus mencari pusat terlebih dahulu dari lingkaran yang sudah ada. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y min 7 sama dengan 0. Berarti pusatnya adalah A per min 2 atau 4 dibagi min 2, B dibagi min 2 atau min 10 dibagi min 2 atau sama dengan min 2,5. Nah, ini adalah pusat lingkaran yang kedua nanti yang akan kita cari. Nah, jari-jari pada lingkaran yang sudah diketahui perlu dicari apa enggak? Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, sekarang kita punya pusat, kemudian lingkarannya melalui titik ini. Maka kita perlu mencari R-nya. Caranya gimana? Kita masukkan saja ke persamaan lingkaran dengan pusat bukan 0,0 atau pusatnya A, B, itu rumusnya. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu kan rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita cari R kuadratnya. Nah, A, B nya berarti min 2,5, sedangkan titik ini ini adalah X, Y, sehingga min 5 min 2 kuadrat ditambah Y nya adalah 1 dikurangi B nya 5 kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga min 5 min berarti plus min 5 plus 2 min 3 kuadrat itu 9 ditambah 1 min 5 itu min 4 kuadrat itu adalah 16 sama dengan R kuadrat, sehingga R kuadratnya sama dengan 25. Nah, sekarang karena R kuadratnya sudah 25, kembalikan lagi ke persamaan lingkarannya ya. Jadi X dan Y nya biarkan saja, sedangkan A dan B nya kita ganti. Berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan R kuadratnya adalah 25. Ini berarti menjadi plus X plus 2 kuadrat menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 ditambah Y kuadrat min 10Y plus 25. 25 nya ini pindah ruas berarti min 25 sama dengan 0, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y. 25 dengan 25 habis, berarti sisa plus 4 sama dengan 0.
Contoh soal yang kedua, tentukan kedudukan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36 dan terhadap x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 16 sama dengan 0. Maka kita perlu cari pusat lingkaran 1 dan pusat lingkaran 2 dan jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Lingkaran pertama x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36. Ini bisa disimpulkan bahwa pusatnya ya 0,0, sedangkan jari-jarinya atau R-nya adalah akar 36 ya. Karena rumusnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, atau akar 36 adalah 6. Ini bisa langsung saja. Kemudian yang kedua, x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 16 sama dengan 0. Pusatnya adalah min 6 dibagi min 2, 8 dibagi min 2, atau hasilnya 3, min 4. Sedangkan jari-jarinya berarti akar kuadrat kan, 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikurangi C. Kurangi C-nya itu berarti 16 ya. Sehingga 3 kuadrat itu 9, akar 9 ditambah min 4 kuadrat 16 kurangi 16 ya. Di sini di kuadrat 16 kurangi 16 habis. Berarti akar 9 adalah 3. Nah, kemudian kita perlu cari PQ atau jarak pusat pertama dengan pusat kedua. Nah, ini saya ganti Q saja biar tidak membingungkan. Berarti PQ sama dengan akar ya, dikurangkan saja 0 kurangi 3 kuadrat, kemudian ditambah 0 dikurangi min 4 kuadrat. Maka hasilnya adalah berarti ini ada kuadratnya, 0 kurangi 3 itu min 3 dikuadratkan 9 ditambah 0 min ketemu min plus 4 kuadrat adalah 16, berarti akar 25 sama dengan 5. Nah, berarti sekarang kita punya PQ yaitu 5, kemudian R besarnya berarti dapat disimpulkan yang pertama itu yang lebih besar yaitu 6 dan R kecilnya adalah 3. Nah, kemudian untuk menentukan hubungan antara dua buah lingkaran tersebut, tinggal kita lihat saja syarat-syaratnya tadi. Nah, yang pertama konsentris, dua lingkaran dengan pusat yang sama, jelas salah karena pusatnya berbeda. Kemudian yang kedua, PQ kurang dari R kurangi R. Berarti ini kalau saya kurangkan 6 kurangi 3 itu adalah 3. Berarti kita bandingkan saja apakah 5 dengan 3 yang kedua, apakah 5 kurang dari 3 berarti 5 kurang dari 3 itu salah, sehingga yang kedua juga salah. Kemudian yang ketiga, apakah PQ sama dengan R min R atau R besar kurangi R kecil? Ini kita ganti sama dengan 5 sama dengan 3 juga salah. Kemudian yang keempat, apakah PQ kurang dari R besar ditambah R kecil? Nah, ini ditambah, kita ganti ditambah sehingga di sini 9. Berarti apakah 5 kurang dari 9 sehingga benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua lingkaran tersebut adalah berpotongan. Sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan menggambar dalam diagram kartesius, di mana pusatnya yang pertama 0,0 dengan jari-jari 6, kemudian pusat yang kedua lingkarannya adalah 3,4 dengan jari-jari 3. Gambar dalam satu diagram, nanti pasti kedua lingkaran tersebut berpotongan di 2 titik. Itu adalah alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan di soal yang kedua. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.